Kita masih dalam serial firman Tuhan kita, yaitu pertanyaan yang ada dari dalam hati kita, yang apabila kita pertanyakan itu bisa membawa kita kepada level bangsa-bangsa. Ada 2 pertanyaan dan 3 minggu ini kita sudah melihat pertanyaan yang pertama, yaitu siapakah engkau Tuhan? Biarlah gereja Tuhan lebih mengenal lagi siapa Tuhan itu baginya. Ada pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Semuanya kita pegang hati kita, kita katakan ada pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Dijadikanlah itu bagi kita semuanya. Amin. Jadi ada pengertian yang lebih dalam lagi tentang Yesus. Bukan pengertian tahun 1974. Bukan pengertian tahun 1823. Bukan. Kita melihat saudara bahwa Tuhan mau gerejanya bertumbuh. Nah saudara, kita melihat dari gereja yang hanya melaksanakan apa yang dikatakan bos, bukan dikatakan Tuhan. Sehingga ada banyak penyimpangan-penyimpangan. Tuhan tidak biarkan gerejanya menyimpang. Tuhan bangkitkan Martin Luther. Dan kemudian dapatlah satu pengertian lagi bahwa keselamatan datang hanya dari kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kasih karunia. Tuhan kita adalah Tuhan yang berahmat. Amin. Dan kemudian saudara A.B. Simpson datang dan memperkatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Karena banyak orang yang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, kemudian setelah itu John Wesley datang lagi dan berkata Tuhan kita adalah Tuhan yang bermetode. Dari situlah datang aliran metodis. Dan memang dia benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang bermetode, langkah-langkahnya ajaib, langkah-langkahnya teratur. Saudara melihat dalam penciptaannya saudara. Amin saudaraku. Ya, tidak menciptakan manusia terlebih dahulu, walaupun kita tahu bahwa manusia yang paling penting dan yang paling indah di antara semua ciptaannya. Tetapi dia berpunya metode, langkah-langkah. Dan satu persatu Tuhan menyatakan dirinya. Dan kalau gereja menolak pengenalan akan Tuhan, maka gereja akan tertinggal. Sampai sekarang saudara, banyak gereja yang menolak pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya pertanyaan pertama ini sangat penting. Semua berkata sangat penting. Bukan hanya satu hari saja kita tanya kepada Tuhan, pada hari kita diselamatkan, bukan. Tetapi setiap saat, siapakah engkau Tuhan? Nyatakan dirimu. Nah, saya berdoa Tuhan akan melawat saudara dan Tuhan menyatakan dirinya melalui firman. Amin. Karena dari sejak semula Gereja Kemenangan Iman Indonesia adalah gereja yang berdasarkan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman kita adalah berdasarkan firman Tuhan. Pengertian-pengertian kita adalah berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya pertanyaan siapakah engkau Tuhan? Yang ditanyakan Saulus pada waktu itu ketika dia bertemu dengan Tuhan sangat penting. Dan setiap hari dikatakan saudara, demi pengenalan akan Kristus, aku tinggalkan semua itu. Dan dia melihat Kristus semakin dinyatakan di dalam hidupnya. Ketika saudara mengenal Yesus lebih lagi, maka Kristus semakin dinyatakan dalam hidup saudara. Haleluya. Dan setelah itu ada pertanyaan kedua yang lebih luar biasa, yaitu, Lord, what do you want me to do? Ya Tuhan, apakah yang engkau ingin aku lakukan? Kisah 9 ayat 6. Tidak ada dalam terjemahan kita saudara, tapi dalam terjemahan asli King James dan juga Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia modern. Dikatakan dengan gemetar dan heran Saulus berkata, ya Tuhan, apakah yang engkau ingin aku lakukan? Dan Tuhan menjawab. Amin. Saya ajak saudara untuk membaca banyak terjemahan Alkitab supaya saudara mengenal firman lebih dalam. Firman adalah Tuhan. Kalau saudara kenal firman lebih dalam, saudara kenal Tuhan lebih dalam. Haleluya. Haleluya. Nah sekarang kita cerita. Alkitab berkata ada pertanyaan kedua yang membuat Saulus berubah menjadi Paulus. Menjadi seorang yang memberkati bangsa-bangsa. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini. Menjadi seorang yang melintasi generasi demi generasi. Karya-karyanya, tulisan-tulisannya sampai hari ini masih memberkati dan mengilhami. Haleluya. Nah sekarang
Pembahasan mengenai ya Tuhan, apakah yang kau ingin aku lakukan bagimu? Ini pertanyaan yang jarang ditanya. Saya melihat internet saudara dan saya tuliskan. The question, what should I do for you, Lord? Dan kemudian di belakang saya buat sermon, gak ada yang muncul. Khotbah mengenai pertanyaan, apa yang ku perbuat bagimu Tuhan? Gak ada. What should I do for you? Gak ada yang muncul. What must I do for you? Gak ada juga yang muncul. Karena memang Alkitab berkata gak berani, murid-murid pun gak berani bertanya demikian. Karena pertanyaan ini mengandung resiko. Hanya Paulus yang berani. Saya buat ayatnya ini, Kisah 9 ayat 6. Gak ada juga. Gak ada di YouTube, saya pun terkejut. Saya mau cari referensi, apa sih kata pendeta-pendeta tentang Kisah 9 ayat 6. Tapi hari ini kita berani memperkatakannya. Kenapa? Karena saya percaya ini adalah hati Tuhan bagi gereja ini. Yohanes 4 ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki ya Tuhan? Atau apa yang kau percakapkan dengan dia? Makanya ayat ini tidak ada di Markus, tidak ada di Matius, tidak ada di Lukas. Hanya ada di Yohanes, dan kemungkinan besar Yohanes bertanya kepada orang-orang atau Yohanes bertanya kepada Yesus ketika dia ada bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaan ini, Tuhan, apakah yang kau kehendaki kulakukan bagimu? Ini pasti mengubahkan doa-doa kita. Dari doa yang berkata, Tuhan mauku ini menjadi jadilah kehendakmu ya Tuhan. Jadi dari doa yang mengatakan kerinduanku Tuhan, aku punya mobil, menjadi berkata Tuhan, aku mau jual sepeda motor untuk Tuhan. Betul. Tetapi tahukah saudara bahwa semua orang yang punya pertanyaan ini tidak pernah miskin? Enggak pernah. Nanti kita akan lihat ada orang yang bertanya sungguh-sungguh dan ada orang bertanya main-main dengan pertanyaan ini. Saya berharap setelah ini Roh Kudus membuat saudara jadi berani. Karena salah satu daripada fungsi atau pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita adalah menjadikan kita berani. Petrus yang takut menjadi berani. Nah, saudara bisa berani dan bertanya kepada Tuhan, apakah yang kau inginkan? Pertanyaan ini akan mengubahkan doa-doa kita, mengubahkan hal-hal yang kita rindukan, mengubahkan hal-hal yang kita anggap menjadi hak kita, mengubahkan visi dan mengubahkan rencana-rencana kita. Dari doa-doa yang demikian tadinya semua untuk kita menjadi doa-doa agar Tuhan memberitahukan keinginannya pada kita. Agar Tuhan menyatakan kerinduan hatinya kepada kita. Betapa indahnya ketika saudara mempunyai teman bicara tentang keinginan saudara dalam dunia ini. Betapa indahnya ketika saudara punya teman bicara tentang keluhan-keluhan saudara di dunia ini. Betul atau tidak? Nah, saya mengerti ini kenapa? Karena banyak orang datang ke depan ini minta doakan dan dia bicara pada saya tentang keinginannya, visinya, kebutuhannya, kerinduannya, dan saya ikut mendoakannya. Pertanyaannya tidak ada satupun yang datang ke depan, dan ketika saya bertanya apa yang mau didoakan Pak, dan dia berkata justru saya datang ke depan untuk mendoakan Bapak, apa yang mau Bapak saya doakan. Nggak ada. Nah, saya mengerti kenapa Tuhan sangat menghargai pertanyaan ini. Karena di antara miliar orang datang kepadanya, sedikit sekali orang yang berani bertanya, Tuhan, apa yang kau mau kulakukan bagimu? Yang banyak ialah, engkau lakukan ini bagiku Tuhan. Jagai aku, tolong aku, jamah aku, penuhkan aku, kerjaku beres Tuhan. Lindungi aku, semua tentang saya. Betapa indahnya kalau ada orang yang mengenal kerinduan hati kita. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan kita juga mengalami keindahan yang sama setelah dia mati di kayu salib, setelah dia kerjakan semuanya bagi kita, setelah 39 kali dia dicambuk untuk menyembuhkan penyakit kita? Tidakkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah di hatimu sehingga engkau mengerjakan semuanya ini untukku? Apa yang kau mau ku perbuat bagimu?
Ayo lebih semangat lagi, haleluya. Berapa banyak kita yang berani berdiam diri dan membiarkan Tuhan berbicara. Berapa banyak kita yang berani berdiam diri dan menangis ketika Tuhan berbicara. Tahukah saudara, terkadang Tuhan berbicara dan kita menangis, kenapa? Karena Tuhan sedang mencurahkan isi hatinya padamu. Saya berkali-kali berdoa bagi orang. Belum pun saya mulai, saya baru letakkan tangan dan berkata, Bapa Sorgawi atau Tuhan Yesus Tuhanku. Ya sudah. Kenapa? Karena dia sedang mencurahkan isi hatinya. Yang mengerti katakan amin. Tahukah saudara bahwa Tuhan bisa menangis? Tahukah saudara bahwa Tuhan kita punya hati? Tahukah saudara Tuhan kita juga punya perasaan? Dan dia mencari seseorang yang bisa diajaknya bersama. Tidakkah kau sanggup bertahan 1 jam bersama dengan aku? 2 kali ditanyanya. Yang ketiga dia katakan sudahlah. Sudahlah. Bagaimana kalau kita di GKI ini diberikan Tuhan pengertian bahwa kita boleh menjadi orang-orang yang menghiburkan Tuhan. Dengan bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang diinginkannya. Ketika kita bertanya, apa yang kau mau kukerjakan bagimu Tuhan? Pertanyaan ini akan mengubahkan fokus hidup kita. Pertanyaan ini akan mengubahkan tujuan hidup kita. Pertanyaan ini akan mengubahkan prioritas kita. Pertanyaan ini akan mengubahkan pandangan hidup kita. Dan benarlah apa kata Paulus, dia semakin besar dan aku semakin kecil. Dan benarlah apa yang dikatakan Yesus, kalau engkau mau menjadi yang terbesar di kerajaan sorga, engkau harus menjadi pelayan bagi semuanya. Jadi kalau gitu Tuhan, aku gak punya keinginan lagi di dunia ini. Enggak, bukan itu. Engkau tetap punya keinginan. Keinginanmu apa? Menyenangkan Tuhan. Engkau tetap punya keinginan. Keinginanmu apa? Melihat Tuhan tersenyum. Engkau tetap punya keinginan. Dan keinginanmu apa? Yaitu mendengarkan Tuhan lebih lagi. Nah, saudara tahu, saudara pasti puas di sorga dan di dunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pertanyaan yang diajukan seseorang yang siap seperti Paulus. Beranikah kita bertanya ini pada Tuhan? Berani Pak Pendeta? Pertanyaannya, mau atau tidak lagi kita bertanya ini pada Tuhan? Apa yang kau mau kulakukan bagimu Tuhan? Tuhan Yesus bertanya pertanyaan yang sama kepada orang buta di Yeriko. Lukas 18 ayat 40 sampai 42. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia berada di dekat Yesus, maka bertanyalah Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bayangkan kalau ada orang kaya di depan saya saat ini dan dia berkata, Gideon, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Saya akan katakan, tolong dulu, tanah 20 hektar, bangunan di atasnya muat 20.000. Dan dia berkata, beres, sip, kau tunggu 3 tahun lagi jadi bagimu. Bangunan gereja muat 20.000 orang. Yang mengerti katakan amin. Sayang, sampai hari ini belum ada. Saya tidak katakan tidak ada, belum ada. Mudah-mudahan nanti ada. Karena firman Tuhan berkata, harta kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Tuhan gak mungkin bohong. Haleluya. Kita harus setia perkara kecil. Amin. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang buta ini berkata, Tuhan, apa-apaan kau? Tak kau lihat aku buta? Dan orang buta ini tidak berkata rumah mewah, mobil mewah, pekerjaan yang baik, uang yang melimpah. Saya percaya kalau dikatakan demikian itu pun dikasih Tuhan. Tapi dia tahu yang terpenting. Tuhan, aku capek dengan kegelapan. Aku mau terang.
Tuhan, aku capek dengan akar segala permasalahanku ini. Aku mau itu dicabut. Aku mau melihat. Lalu Yesus berkata persis seperti apa yang dimintanya. Melihatlah engkau. Apakah Yesus gak tahu ini orang buta? Kita pun tahu, jangankan Yesus yang maha tahu. Kita pun tahu. Jadi ngapain dia bertanya demikian? Karena dia mau mengasih tahu, aku serius dengan engkau. Aku serius dengan engkau. Aku serius untuk memberikan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Haleluya. Kenapa Yesus bertanya kepada Bartimeus yang buta ini? Sederhana, karena dia mau kita mengenal satu prinsip. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta, bukan sesuatu saja, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dan sampai sekarang engkau belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Mau diubah dari manapun tetap firman Tuhan. Amin. Sesungguhnya semua, pertanyaannya, setelah kulakukan semua bagimu, adakah engkau mengenal hatiku? Kenapa Yesus berkata demikian? Karena memang dia mau melakukan semuanya di kayu salib di Golgota bagi kita. Semua sudah sedia. Itu sebabnya dikatakannya sudah selesai. Sudah ada, tapi kenapa belum sampai kepada kita? Kenapa? Karena kita tidak tahu hatinya. Pak minta motor, Pak minta motor. Tuhan tahu, kita tahu hati anak kita. Dia bawa motor pun belum pintar. Taunya ngegas saja, ngerem dia nggak tahu. Maka kita tidak kasih untuk apa? Untuk keselamatannya. Tapi anak itu tidak ngerti. Makanya kalau kita ngerti maksud Bapakku ini apa, supaya aku selamat, supaya aku dewasa, supaya aku bisa menahan diri dulu. Lalu saudara tunjukkan kepadanya betapa saudara bisa menahan diri, tidak terpancing, tidak menggas-gas terus, tidak. Ya, saudara mengertilah apa yang maksud saya. Haleluya. Tanya Tuhan, apa yang mau ku perbuat bagimu? Yang mengerti katakan haleluya. Tuhan Yesus sungguh-sungguh menanyakannya. Ada orang yang gak sungguh-sungguh bertanya. Dia bermaksud bertanya, mencobai Tuhan. Lukas 10:25. Suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Dan katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku masuk kerajaan sorga? Dia mencobai, dia gak mau buat. Cuma dia mau tanya aja. Betapa kejamnya. Saudara datang kepada ibu saudara dan berkata, Mama mau aku buat apa? Oh, ibu saudara sudah senang. Ada yang bantu aku hari ini. Mama mau dipijitin aku. Oh, katanya pergi dia main-main. Saya dengarkan. Ada anak saya kecil, Mary Ann, 6 tahun dia. Papa mau apa? Papa mau dipijiti Mary Ann. Dia datang dengan tangannya yang kecil. Dia pijit pundak saya. Apapun tak terasa. Tapi hati ini senangnya ya Tuhan. Oh, saya menangis mengatakannya pada saudara. Hati ini senangnya. Apakah Tuhan butuh pelayananmu? Enggak. Apakah Tuhan butuh doa semalaman, doa syafaat? Apakah Tuhan butuh tanganmu yang diangkat, menyanyi? Terima kasih Yesus. Butuh. Apakah Tuhan butuh Gideon Munti khotbah? Oh, ada malaikat jauh lebih hebat. Kalaulah hari ini turun satu orang malaikat, saya rasa satu kota Medan sudah selamat. Gideon Munti tiap minggu khotbah, satu-satu jiwa selamat. Itu pun kalau dia tinggal di GKII. Kalau nggak tinggal, tiap Jumat saya katakan, muridkan, muridkan. Nggak butuh. Sama seperti Mary Ann itu, pijit papa nak.
Apakah saya butuh pijitannya? Enggak. Tapi senangnya hatiku. Tuhan, apa yang kau mau kulakukan bagimu? Bersaksi kau. Tuhan bisa selamatkan itu orang. Bukan dengan kata-katamu, dia bisa selamatkan dengan apa saja. Bisa karena petir yang menyambar, bisa. Bisa karena angin yang bertiup, bisa. Bisa tiba-tiba di tengah jalan berlutut, karena tiba-tiba. Tuhan bisa buat semua itu. Tapi kenapa mesti engkau? Karena dia mau lihat reaksimu. Serius enggak? Lalu saudara mulai cari-cari orang, saudara mulai bersaksi, terbata-bata kau bersaksi, malah dipermalukan pula lagi. Tapi saudara berusaha tetap memuliakan Tuhan. Sudah diejek-ejek, saudara tetap berkata ikut Yesus. Nah, aku gak ada maksud jahat kok. Aku cuma mengasihi kau dan bilang ikut Yesus dari atas Tuhan. Hatinya itu. Hatinya itu. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau orang yang sungguh-sungguh. 2 Tawarik 16:9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Melimpahkan kekuatannya. Kata kekuatan diambil dari kata aslinya kazak yang berarti kekuatan. Mengalirkan kekuatan, bertambah kuat, diteguhkan, dipertahankan, diberi semangat, diberi keamanan, dipulihkan, disokong. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dalam bahasa Inggris dikatakan bukan hanya menjelajah, dikatakannya memutari bumi berkali-kali. Hanya untuk mencari seseorang seperti Daud. Maka Tuhan memberikan kekuatan sehingga dia bertambah kuat. Dia diteguhkan, dipertahankan oleh Tuhan, dikasih semangat. Dan kemudian diberikan keamanan, dipulihkan, disokong. Itulah kekuatan yang diberikan Tuhan. Apalagi yang kau mau. Ayo sungguh-sungguh. Ayo tanya Tuhan, apa yang perlu kita buat padanya. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan pengertian lebih lagi. Minggu depan ada pengertian yang lebih dahsyat lagi. Yang suka cita katakan amin. Yuk mari kita semuanya bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.